Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Minggu Paskah yang keempat, yang merupakan hari Minggu panggilan. Panggilan pertama-tama dianugerahkan kepada kita semua sebagai murid-murid Kristus, dengan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri sebagai Sang Gembala utama, dan kita kawanan dombanya. Selanjutnya Tuhan kita Yesus Kristus menganugerahkan kepada kita para gembala yang masih berziarah di dunia ini agar terjamin kehidupan sakramental. Maka dianugerahkan kepada kita para gembala melalui para Bapak Uskup dalam kolegialitas dengan Bapak Suci. Sekarang ini Paus Leo ke-14, agar menggembalakan kawanan dombanya. Para Bapak Uskup dibantu oleh para imam dalam tata penggembalaan bagi umat di paroki-paroki dan di banyak tempat, baik itu parokial, teritorial, maupun kategorial. Panggilan juga tertuju untuk mereka yang menerima panggilan khusus sebagai biarawati dan biarawan. Dan tentu saja partisipasi seluruh umat beriman kaum awam dalam karya-karya pastoral juga menjadi panggilan tertentu. Memang Minggu Panggilan diutamakan pada panggilan khusus, tetapi secara umum panggilan kita sebagai umat beriman, sebagai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun
tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini, kalau kita tempatkan dalam konteks pada zamannya, terjadi selama Hari Raya Hanukkah. Apa itu Hari Raya Hanukkah? Hari Raya Hanukkah adalah hari saat merayakan pentahbisan kembali bait suci. Hari raya itu berlangsung pada musim dingin dan akan menjadi hari Hanukkah terakhir bagi Yesus selama hidupnya di dunia ini. Tuhan kita Yesus Kristus membuat perbedaan antara para penentangnya yang menolak untuk mendengarkan suaranya dan bahkan telah menolak dia, dengan para murid pengikutnya yang mau mendengarkan suaranya laksana domba, mendengarkan suara dan mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Gembala. Para murid Kristus percaya bahwa Dia adalah Sang Mesias yang ilahi dan agung, yang diutus oleh Bapa untuk memberikan kepada kawanan dombanya kehidupan kekal. Yang disebut murid-murid Kristus adalah mereka yang percaya bahwa Kristus tidak lain adalah Sang Firman Bapa yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Wujud kasih Bapa yang begitu besar yang akan membimbing, menjaga, dan memelihara para muridnya, para pengikutnya, laksana gembala yang menjamin, memelihara, dan menjaga serta melindungi kawanan dombanya dari semua bahaya yang mengancam. Dan yang terpenting adalah bahwa Sang Gembala ini membawa kita para muridnya bukan menuju pada tanah terjanji di bumi ini, melainkan tanah terjanji surgawi. Maka Yesus bersabda, siapapun yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hidup yang kekal itu bukan hidup di awang-awang nanti sesudah kita tidak lagi di bumi ini atau sudah mati. Justru hidup kekal itu sudah dimulai juga di bumi ini melalui kasih karunia dan hanya akan disempurnakan dalam penggenapan dan penyelesaian yang definitif yang disebut dalam kemuliaan surgawi sebagai terminal terakhir rumah kita. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus bersabda, barang siapa percaya melakukan tindakan iman itu pun akan mendatangkan keselamatan dan kehidupan kekal selain yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Maka di sini Tuhan kita Yesus Kristus sedang berbicara tentang kasih karunia ilahi yang sudah disediakan untuk kita, dan kita diminta memiliki iman. Sekali lagi, ini persis seperti yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 dalam misa perdana di Kapel Sistina pada hari Jumat sesudah pada Kamis malam terpilih menjadi paus dan diumumkan pada, kalau dalam waktu kita di Indonesia, hampir dini hari lewat tengah malam, kurang lebih pukul 12:30 atau jam 1 pengumuman itu dilakukan, dan kita mendengarkan bagaimana Bapa Suci Leo ke-14 mengajak kita untuk tidak takut bersama Kristus menghadirkan damai sejahtera yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kalimat pertama pembukaan sambutan Paus Leo ke-14, damai sejahtera menyertai kalian semua, masuk ke dalam hati, di dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam komunitas, dan damai sejahtera itu yang kemudian kita bawa keluar untuk kita wartakan sebagai misionaris-misionaris perdamaian, persatuan, persaudaraan, dan kerukunan. Kita dipanggil dan diutus sebagai kawanan domba Kristus, menjadi jembatan-jembatan untuk perjumpaan, untuk menghadirkan hidup kekal yang dimulai di bumi ini, yang ditandai dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan kerukunan. Dan untuk itu kita tidak perlu takut, karena bersama Kristus kita tidak akan binasa. Injil hari ini menegaskan pengalaman iman itu. Tangan Allah bekerja. Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita agar kita mengandalkan Allah sendiri yang telah memilih kita menjadi putri-putranya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam misteri Tritunggal Maha Kudus Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan Tritunggal Maha Kudus, kita mengalami bagaimana tangan Allah menulis bahwa hanya ada satu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bapa menciptakan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, yaitu dengan sabdanya dan dengan kebijaksanaannya bersama Putra dan Roh Kudus, dan itulah juga tangan-tangan Allah yang bekerja untuk kita. Itu yang pernah disampaikan oleh Santo Irenaeus dan juga dikutip di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 292. Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, siapapun yang sudah percaya kepadanya, tidak seorang pun yang akan merampas daripadanya. Ini perlindungan yang diberikan oleh Sang Gembala kepada kita, kawanan dombanya. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang lepas dari Kristus, atau dalam tanda kutip lepas dari gereja, bukan karena Kristus tidak menjaga dan memelihara mereka, tetapi kadang-kadang juga di dalam pengalaman saya pada waktu masih kecil saat menggembalakan kawanan domba, semua domba itu kita jaga, tapi ada domba-domba yang nyebrang, yang istilahnya begitu, dan kemudian keluar dari
gerombolan kawanan domba ini. Bukan karena saya tidak menjaganya, tapi domba-domba itu memang ya atas maunya sendiri nyebrang, meninggalkan kelompoknya. Tentu sedapat-dapatnya kita menjaga kawanan domba ini dan membawa domba itu kembali kepada kawanan dombanya. Tetapi putusan-putusan pribadi tentu kita hormati dalam cinta kasih, dalam doa. Kiranya Sang Gembala Utama tetap menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupannya, karena iman akan Kristus tidak pernah bisa dihapus. Sekali seorang dibaptis, baptisan berlaku abadi. Paus Yohanes Paulus II yang sudah juga dinyatakan sebagai santo, orang suci, menunjukkan bahwa akan ada musim semi iman ketika orang-orang yang mengenal Kristus digerakkan kembali untuk sadar akan imannya dan kemudian bersatu kembali dengan seluruh umat beriman lainnya ke dalam pangkuan gereja. Selamat menikmati hari Minggu panggilan. Pertama-tama panggilan kita bersama sebagai murid-murid Kristus. Syukur pada Allah juga atas panggilan yang dianugerahkan kepada gereja dalam diri para uskup, para imam, diakon, biarawati, dan biarawan yang dipilih dan diutus melayani kawanan domba Kristus. Terima kasih pula kepada sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, yang mendukung dan berdoa untuk panggilan-panggilan khusus sebagai uskup, sebagai imam, sebagai biarawati, dan biarawan. Semoga panggilan ini terus bertumbuh, terutama panggilan-panggilan imamat, biarawati, dan biarawan. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.